Halo guys, Denari di sini dan ini adalah iPhone X atau bisa disebut juga iPhone X. HP yang keluar di tahun 2017, which is itu 7 tahun yang lalu, teman-teman. Meskipun sudah tua, HP-nya tidak bisa dianggap remeh. Dan plusnya lagi, sekarang harganya sudah turun banget, teman-teman. Jadi cuma 2 jutaan. Dan performanya di tahun 2024 apakah masih layak untuk dibeli? Nggak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas tuntas. Ngomongin soal harga dulu, iPhone X pas pertama launching dibanderol dengan harga 18 jutaan dan sekarang sudah jadi 2 jutaan. Sudah hemat banyak, teman-teman. Dan ini juga iPhone pertama kali pelopor yang menggunakan desain layar poni. Dulu sebelumnya kan seri 8 itu masih ada tombol home fisik di bagian depan, dan saat peluncuran iPhone X atau iPhone X ini desainnya dirombak total, teman-teman. Nilai plusnya dengan ukuran yang compact, sekarang layar sudah terasa lebih lega. Keamanan yang awalnya Touch ID diganti jadi Face ID. Kalau untuk build quality-nya ini saat dipegang berasa banget premiumnya ya. Berasa masih seperti HP mahal. Untuk frame menggunakan material stainless steel dan kebenaran ini saya pakai yang warna silver. Minusnya untuk warna silver ini gampang baret. Nah, seperti ini baretnya, teman-teman. Ini baretnya itu biasanya kena casing akibat jarang dibuka atau jarang dibersihkan. Tapi plusnya kalau warna silver ini bisa dihilangkan menggunakan auto solve. Jadi bisa seperti baru lagi. Kalau teman-teman punya HP yang warna hitam atau yang seri XS warna gold itu tidak bisa, teman-teman. Kalau untuk letak tombol semuanya hampir sama kayak generasi sebelumnya. Untuk bagian kanan ini ada tombol power dan ada 2 garis antena. Bagian atas ini kosong, tidak ada apa-apanya. Bagian kiri ada 1 mode switch silent, terus ada 2 tombol volume dan ada 2 garis antena. Dan di bagian bawah masih menggunakan lubang USB Lightning ya, teman-teman ya. Ini sebelah kiri mikrofon, sebelah kanannya speaker. Yang saya suka, speaker dari iPhone, meskipun ini iPhone-nya sudah tua, merupakan salah satu speaker terbaik saat ini. Sedangkan kalau kita berpindah di bagian belakang, ini logonya masih ada di tengah tapi agak ke atas, teman-teman. Terus masih ada tulisan iPhone. Kalau kameranya berada di pojok paling kiri, ini ada 2 kamera ya, 1 kamera utama dan 1 kamera telefoto. Ini belum ada lensa ultrawide. Menurut saya lebih berguna lensa ultrawide daripada lensa telefoto. Overall desainnya untuk tahun ini masih tidak terlihat jadul dan menurut saya masih kelihatan mewahnya. Terus untuk bagian layar depan, iPhone X merupakan iPhone yang pertama kali ya menggunakan desain poni seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi, ini di bagian atas poni ini ada beberapa sensor, ada sensor Face ID, sensor proximity, kamera depan dan lain-lain. Yang bikin keren adalah Face ID di iPhone X. Ini berbeda dengan sensor face unlock dari HP-HP kebanyakan ya. Jadi ini meskipun kita gunakan di tempat yang gelap, masih tetap bisa digunakan dengan baik. Kalau untuk panel layarnya, iPhone X menggunakan layar bertipe Super Retina OLED beresolusi 1125 x 2436 pixel. Kecerahan maksimalnya cuma di 620 nits. Nah, ini nih teman-teman salah satu kekurangan dari layar iPhone X karena kecerahannya cuma 600-an. Kalau digunakan di luar ruangan itu agak kurang, teman-teman. Dan bahkan itu kita harus majuin gini kalau mau melihat HP-nya. Gimana kalau digunakan untuk kebutuhan media? So far, selama saya pakai, kualitas layar dari HP ini tergolong masih bisa diandalkan. Buat nonton film masih oke. Warna yang dihasilkan juga bagus. Khasnya layar AMOLED itu warnanya lebih kaya dan lebih keluar, teman-teman. Tapi karena ukuran layar yang cuma 5,8 inch, menurut saya kalau untuk nonton agak kurang puas. Sebaliknya, kalau pemakaian cuma kebutuhan sosmed, saya suka banget. Dengan ukuran yang compact juga, HP-nya jadi pas di tangan, digunakan satu tangan itu masih nyaman. Kualitas gambarnya juga masih tajam, akurasi warna juga tinggi. Jadi menurut saya layar dari iPhone ini masih sangat layak dipakai di tahun ini. Bahkan ini masih bagus daripada HP-HP di harga 2-3 jutaan. Dan jika kita ngomongin soal jeroan, HP ini menggunakan prosesor bikinan Apple sendiri yaitu Apple A11 Bionic. Dengan fabrikasinya masih 10 nanometer dan yang sangat disayangkan RAM-nya ini masih 3 GB, teman-teman. Lalu untuk storage standarnya cuma di 64 GB. Kalau untuk storage maksimalnya di 256 GB. RAM 3 GB tergolong kecil untuk tahun ini. Kalau ngomongin soal performa dengan prosesor yang sudah berusia 7 tahun, menurut saya ini sudah agak kurang ya, teman-teman ya. Kalau dites menggunakan Antutu, skornya masih bagus di 400 ribuan. Buat yang biasanya sering pakai HP buat kerja sekaligus main sosmed, performa multitaskingnya sudah agak kurang.
Sebenarnya sih tidak kurang teman-teman kalau teman-teman buka aplikasi cuma 2 atau 3 saja. Tapi kalau kita buka aplikasi banyak seperti 10 aplikasi, kadang buka YouTube, terus editing video atau kadang buka Excel, bakal kerasa di HP ini teman-teman. Suhu dari HP-nya pun lumayan teman-teman, lumayan panas. Saya pakai scroll di sosmed cuma 15 menit. Bagian cover ini sudah lumayan hangat. Jadi penggunaan casing ini sangat disarankan saat memakai HP iPhone X ini. Kalau dipakai buat main game, saya sekarang install cuma game Mobile Legends sih teman-teman. Dan surprisingly masih bisa settingan sampai rata kanan. Tapi kalau kita menggunakan settingan yang high atau rata kanan, HP ini bakal terasa agak ngelak teman-teman. Dan suhunya itu panas banget. Jadi saya sarankan teman-teman pakai resolusi yang sedang saja, biar HP-nya itu tidak terlalu berat, baterainya biar lebih awet. Dan untuk baterai sendiri, HP ini disematkan baterai berukuran 2716 mAh dan rata-rata baterai di iPhone X semua gantian. Kalau tidak gantian itu biasanya pH-nya sudah menyentuh di 70% atau 75% teman-teman. Kalau ada baterai yang 100% seperti punya saya ini, terus orangnya ngaku itu baterai ori, jangan percaya. Karena nggak mungkin HP sudah 7 tahun baterainya masih 100%. Untuk ketahanannya buat download data Mobile Legends selama 20 menit berkurang 17%. Ini menggunakan WiFi ya. Kalau main game selama 30 menit berkurang 12%, dan saat coba tes aplikasi Antutu dari awal sampai akhir itu berkurang 10%. Kalau teman-teman menggunakan HP ini buat daily driver, sudah pasti bisa ngecas 2 kali sehari teman-teman. Bahkan bisa sampai 3 kali. Kalau untuk kecepatan ngecasnya ini standar ya di 18 watt saja. Untuk software, HP ini dibekali dengan software iOS 16. Dan ini iOS sudah mentok ya di iPhone X. Tapi meskipun softwarenya masih iOS 16, ini masih smooth, masih stabil. Dan menurut saya itu software Apple itu salah satu software terbaik saat ini. Dan nilai plusnya lagi, kalau teman-teman buat story Instagram, terus buat story WhatsApp, hasilnya itu tidak kekompres dan bisa masih jernih teman-teman. Bahkan HP-HP harga 4-5 jutaan saya yakin belum bisa sebagus ini saat diupload ke sosmed. Oke, lalu hal terakhir yang kita bahas adalah di sektor kamera. iPhone X ini atau iPhone X ini dibekali dengan 2 lensa kamera, 1 lensa utama dan 1 lensa telefoto. Untuk lensa utamanya dibekali dengan resolusi 12 megapiksel f1.8 dual pixel PDAF, sudah ada OIS. Sedangkan kamera telefotonya berresolusi 12 megapiksel juga, tapi buka lensanya lebih kecil teman-teman, yaitu di f2.4. Sudah dibekali OIS juga dan sudah ada 2 kali optical zoom. Sedangkan kamera depannya berresolusi 7 megapiksel f2.2. Kalau untuk hasilnya, menurut saya ini hasil potretan kamera iPhone khas zaman dulu teman-teman. Warnanya tergolong natural, tidak begitu banyak proses warna, dynamic range tergolong masih lumayan. Seperti foto ini, langit masih bisa dihandle dengan baik, detail juga masih bagus. Kalau zaman sekarang ini setara kayak HP-HP di harga 3-4 jutaan. Nah, kalau kita masuk ke kondisi low light, iPhone X bakal sedikit kewalahan dikarenakan di sini tidak ada fitur night mode, detail fotonya bakal menurun banget, dan bias dari cahaya lampu masih belum bisa dihandle dengan baik. Ya, harap maklum teman-teman karena ini HP dengan kamera sudah berusia 7 tahun. Oke teman-teman, ini adalah kamera depan menggunakan iPhone X resolusi 1080p dan 30 fps. BTW ini saya benar-benar lagi di belakangnya matahari ya, kayak gini. Nah, seperti ini aja biar tidak terlalu silau. Ini saya lagi pagi hari ini, jam 6 lebih dikit. Tapi mataharinya sudah panas banget. Wah, kalau gini belum bisa banget sih iPhone X ini untuk menghandle wajah saya. Tapi kalau ke ini lumayan lah. Tapi kadang itu overexposure teman-teman. Nah, ini kita coba untuk tes lari ya. Wah, karena 30 fps ini tidak begitu stabil dan tidak ada stabilizernya kamera depan ini.
ya HP 2017 guys. Kalau untuk kamera belakang teman-teman, ini menurut saya masih cukup banget. Ini resolusi 1080p 60 fps. Nah ini saya lensa utama ya. Kalau lensa zoom kayak gini, lensa zoomnya bisa 2 kali, kalau digital zoomnya sampai 6 kali. Oke, ini sudah ada OIS, dan ini saya lari ini harusnya lebih stabil guys. Oke, tapi emang kalau digini-gini ini kameranya masih ada kayak jelly gitu teman-teman kan. Oke, kalau HP sekarang kan sudah lebih baik. Untuk dynamic range-nya lumayan, tapi kalau dihadapkan ke matahari langsung kayak gini teman-teman, wih, masih bagus kalau menurut saya. Harga 2 jutaan kamera kayak gini, terutama video, kayaknya belum ada di HP lain. Bagus banget guys di sawah. Oke, kesimpulannya, dengan harga 2 jutaan, apakah HP ini masih layak untuk dibeli? Saya dengan sangat gampang menjawab kalau HP ini masih sangat layak. Alasannya kenapa? Pertama, ini merupakan HP iPhone. iPhone itu merek yang masih masih bertahan di kelas atas sampai saat ini teman-teman. Terus ini desainnya juga masih cakep, masih elegan. Bahkan saya yakin harga HP 2-3 jutaan tidak ada mempunyai desain yang seperti ini. Bagian belakangnya kaca, terus framenya sudah stainless, itu tidak mungkin ada teman-teman. Layar sudah AMOLED, performa juga lumayan, dan kameranya juga masih sangat bagus di harga 2 jutaan. Paling ya kurangnya cuma satu, baterainya agak boros, terus tidak dapat software update lagi. Jadi mau gak mau kita dapat iOS 16. Mungkin segitu dulu untuk review kali ini. Terima kasih teman-teman sudah nonton dari awal sampai akhir. Saya Denari, saya pamit, dan jangan lupa untuk subscribe teman-teman. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang mau beli, ini juga saya jual ya. Silakan cek deskripsi. Di situ ada sosmed saya dan ada kontak WA saya. Terima kasih.